ini dia. Mana orangnya? Wes, ganteng bener. Gimana kabarnya Om? Saya udah Alhamdulillah biasa sehat. manggilnya, saya udah biasa manggilnya Om ya. Kita Sebentar ya bisa ngambil. ya manggil Om ya? Siap, siap, siap. Kita tunggu. Oke, jadi saya tahu benar sekali lagi ya tadi jatuh bangunnya seperti apa sampai bisnisnya sekarang sudah lumayan cukup besar ya, sudah punya workshop, bukan workshop seminar ya, bukan ya, tapi workshop interior ya. Jadi berangkat dari awal, dari sama-sama jatuh, sama-sama bangkrut ya, sampai dia bisa seperti ini. Ini yang akan kita gali nih. Ini di mana nih Om? Lagi di mana? Lagi di mana? Hah? Lagi di mana? Lagi di rumah. Oh, di rumah. Jelas nggak suaranya, Om? Jelas, jelas banget, jelas banget. Gini. Lupa nggak pakai headset, bisa ini. Bisa udah, cukup, nggak usah pakai headset. Ini juga bisa sebenarnya, tapi takut nggak jelas. Aduh. Oke, mungkin pertama memperkenalkan diri dulu ya. Tadi udah ada spoilernya sih. Perkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Marco Saptino. Saya saat ini bergelut di bidang interior dan usaha saya. Selama ini saya menjalankan usaha memakai teknik digital marketing, salah satunya SEO. Dan Om Dev adalah salah satu mentor dan guru saya di khususnya di SEO ya. Beliau banyak yang mengajarkan tentang teknik digital dalam pemasaran, dan sekarang ini alhamdulillah usaha saya sedang berjalan dengan baik. Ya gitu Om, gimana kelanjutannya? Ya, saya mau sedikit gali nih. Ada beberapa pertanyaan, nggak banyak sih. Ini mungkin bisa agak munduran atau kameranya dikebawain Om. Kayaknya antum kepalanya doang nih, kurang asik nih. Agak-agak dikebawain atau kameranya ya. Nah, sip, oke. Oke, yang pertama mungkin teman-teman juga mau tahu nih ya, coba tolong diceritakan dulu nih, kira-kira awal membangun usahanya itu seperti apa? Dulu kan saya tahu banget lah, Om Marco tuh mulainya dari SEO ya waktu itu ya, membangun usahanya. Ya, Itu kira-kira gimana? Apakah langsung bikin workshopnya atau seperti apa? Mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu nih. kalau melihat flashback ke belakang sih sebenarnya lucu, terus agak serem-serem sedikit Om. Karena Gimana tuh memang lucu? iya, saya juga bisa dibilang ngambil jalan-jalan cepat, jalan nekat ya. Saya untuk melakukan usaha ini, bisnis ini, saya kalau dari segi keuangan, modal saya hanya website dan teknik SEO. Dan untuk bisa membuka workshop itu saya nggak pakai duit modal, nggak pakai uang. Jadi saya melakukan pemasaran, kemudian ada beberapa customer yang masuk melalui chatting atau telepon gitu, kita survei terus ya namanya kita sebagai marketing, pada saat survei tentunya kita ngebangun trust sama konsumen ya, ngebangun trust supaya dia percaya apa yang kita infokan atas produk kita. Nah alhamdulillahnya banyak, sekitar 5 atau 6 konsumen gitu yang closing di bulan itu, di bulan yang sama, dan terkumpul dana sekitar 120 juta sampai 130 juta kalau nggak salah, saya lupa tuh. Nah dari uang modal DP yang masuk itulah saya baru bisa buka workshop, beli alat, sewa tempat, macam. Keren, keren. Cuman itu nggak menyarankan sih buat teman-teman melakukan hal itu ya. Kalau misalnya teman-teman memang punya kemampuan, maksudnya mental yang cukup kuat gitu kan, silakan saja gitu. Cuman saya nggak menyarankan lah, karena khawatir ketika dalam melakukan bisnis tanpa modal seperti saya ini, ketika terkendala masalah batuk-batuk ya, misalnya kayak saya di interior kan banyak problem itu, kayak misalnya kita desain udah fix ke customer, tetapi dalam perjalanan pemasangan ada aja nanti tuh ya, kayak misalnya delay waktu pemasangan. Nah itu nambah kos uang makan buat para tukang yang kerja di sana. Nah batuk-batuk kecil itu yang di luar dugaan kita itu nanti akan menghambat akan ngimpact ke keuangan kita Om, keuangan kita. Nah kita batuk sekali, nah disinilah yang menjadi masalah sebenarnya.
Ya tapi survive lah, tetap berusaha kita terus gitu Om. Tapi sebenarnya Om ya, mau ada modal juga sama aja sih sebenarnya. Banyak juga teman-teman kita yang mulai dari modal kan tetap aja ya ada masalah-masalah pasti itu. Mm. Jadi ini benar-benar di awal tuh modal nekat aja ya. Jadi kalau bilang tanpa modal berarti enggak nih, modal nekat. Ya. Ya Intinya modalnya cuma adalah nekat aja. modal nekat. Kalau misalnya Nah, bahasa orang itu sih dibilang modal dengkul kali. nah, berarti di awal ini untuk promosinya itu di awal ya, di awal saya tanyakan waktu awal memulai itu hanya menggunakan SEO aja atau gimana Om? SEO aja Om. SEO full Karena ya, kan sampai dapat 130 jutaan itu ya. antum kan tahu sendiri Anda berangkatnya dari mana kan? Track record Anda tahu lah. Waktu menjalani servis AC juga kan Anda nggak pakai apa-apa, hanya teknik SEO aja. Karena emang saya ngeriset, bener-bener ngeriset tuh waktu itu gini. Nyari dari kita teknik SEO itu kan udah namanya riset keyword. Dari riset keyword itulah kita nyari celah Om. Bisnis apa sih yang bisa kita kembangin dari situ. Nah, kayak servis AC tahun 2017 gitu kan, saya pernah melakukan usaha itu juga yang sama, yang dikelola sama istri sama sekarang gitu kan. Di situ saya ngeriset servis AC itu bagus. Dari riset keyword itu pencariannya banyak, dan untuk tingkat persaingannya saya masih ya dengan kemampuan saya di teknik SEO saya anggap masih bisa lah saya melampaui itu gitu kan. Nah seiring jalannya waktu banyak orang yang melihat celah itu, akhirnya ya kompetisi mulai Jadi berjalan banyak ya mulai. banyak. Nah saya nyari celah lagi kan di kitchen set kan salah satunya kitchen set aluminium ini yang saya geluti sampai dengan saat ini. Banyak orang yang nggak tahu di bisnis itu gitu kan, tapi pasarnya ini ada sebenarnya, banyak orang yang nyari gitu, cuman belum ada maksudnya belum ada sih, mungkin ada vendor yang melakukan itu, cuman nggak sepamiliar kayak sekarang ini gitu kan. Sekarang ini memang saya akui nih kompetisi di bisnis saya ini banyak banget gitu kan. Tapi saya perhatikan masih masih di halaman 1 Google websitenya. Ini masih Ada website apa aja? Kata kuncinya apa aja tuh? Boleh dikasih tahu nggak, dibocor-bocorin? target utama sih jelas ya, saya itu kitchen set aluminium kalau nggak salah itu dalam saya lupa deh, kalau nggak salah 150.000 per bulan, 150.000 per bulan per tahun. Saya belum buka data lagi sih terakhir tuh. Itu yang apa yang mencarinya? Itu yang mencarinya. Nah untuk teknik pemasaran saya pakai ala-ala Cina seperti kayak Oppo di Yamaha Om. Kalau misalnya di offline kan mereka melakukan bisnis buka toko kan banyak gitu kan. Nah padahal kononnya sama dia aja. Nah kalau untuk di online saya melakukan hal yang sama, saya juga buka toko gitu kan yang banyak gitu kan. Ya tapi pemiliknya saya juga gitu. Buka banyak website gitu ya maksudnya? Ya, bikin banyak website. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Om. Jadi kalau tadi saya rangkum sedikit ya, berarti awal modal SEO doang gitu kan ya, promosinya sampai dapat 130 jutaan, langsung bikin si workshopnya ini gitu ya. Modalnya benar-benar nekat asli. Oke, kemudian, nah ini saya mau tanya nih, kan bisnisnya interior ya, kenapa namanya Rafif Teknik? Yang pertama itu nama Rafif Teknik ini Om, saya tuh antum mau tahu sendiri bagaimana keluar dari Yamaha tuh nggak sempat kepikiran mau buka usaha apa nih gitu kan. Nah kebetulan saya punya nama anak karena namanya Rafif, punya anak namanya Rafif. Terus kemudian teknik adalah bagian banyak kalau kita petain tentang nama teknik itu banyak jenis pekerjaan yang dilakukan dengan nama teknik ya. Nah itu saya udah spontanitas, pakai teknik nih seumpama gitu kan, saya mau ganti bisnis gitu dengan niche yang berbeda gitu, tapi nggak jauh-jauh dengan nama teknik itu masih bisa dikembangin gitu kayak. Nah dalam satu website itu saya ada yang saya optimasi, mulai dari servis AC, jasa pompa air, kolam renang, terus nah kalau insya Allah sih bulan depan kalau mau jadi saya mau jalan di pembuatan kolam ikan juga gitu kan, ada tetangga yang minta dibantu gitu kan. Nah dengan nama teknik ini menurut saya bisa dikembang kemana-mana gitu kan. Jadi karena kalau kita berdasarkan by keyword gitu kan, hanya satu niche aja yang kita bisa kembangin, nggak bisa kemana-mana Om. Ya kayak jadi kalau misalnya saya pakai nama teknik nih gitu kan, saya mau main wallpaper gitu kan, atau mau main gorden, kan masih bagian teknik itu sebenarnya. Nah jadi masih masuk gitu kan, akhirnya saya pakai itu gitu kan. Jadi saya mau optimasi apapun itu yang masih berkaitan dengan teknik masih bisa nanggung nama pakai teknik gitu kan.
Dan alhamdulillahnya dimudahin sama Allah, dengan nama Rakib Teknik ini udah mulai familiar lah gitu. Kemarin saya ngeriset di Google, riset keyword gitu kan. Saya coba riset nama Rakib Teknik. Tekniknya. Ada Udah 100 mulai orang. banyak yang artikel. 100 orang Ada mulai sebulan. Udah mulai ke branding berarti, yang udah bagus brandingnya. Keren. Oke, pertanyaan berikutnya Om ya. Tadi udah sempat di spoiler sih sebenarnya, tanpa modal dibilang. Tapi kan kayaknya kalau bisnis tanpa modal bener-bener nol nggak mungkin ya. Ini yang saya tanya juga. Kira-kira modal awalnya tuh berapa gitu ya? Ya termasuk kayak bikin websitenya gitu. Itu kan pasti masuk ke modal ya. Walaupun mungkin dari workshopnya tadi nyari dulu kliennya. Atau misalkan ada beli apa untuk promosinya kayak gitu. Kira-kira berapa tuh modal awal itu? Kalau modal awal tuh dulu saya bikin website pakai hosting Niaga Hoster, pas lagi dapat promo saya Om, 300.000. 300.000. Domainnya? 300.000. Sekali domain. Pas dapat promo bikin 2017 ya. Saya bikin yang pertama saya kembali kan AC dulu kan sebelum interior ya. Itu 300.000. 300.000 termasuk hosting dan domain. 300.000 terus kemudian artikel yang mungkin karena saya lagi itu masih single factor, saya masih bisa ngerjain sebagian untuk target keyword gitu kan. Keyword yang mau saya targetin gitu kan, saya sendiri yang nulis gitu kan, karena maksudnya biar apa yang saya mau sampaikan melalui bacaan artikel itu teknik marketing lah gitu kan, bahasa copywriting itu saya sendiri yang nulis. Cuman kalau untuk artikel pendukung gitu kan, saya lebih banyak beli dulu mulai sih 15 atau 10 ribuan gitu, saya lupa tuh untuk 1000 artikel. Nah itu sempat lucu juga Om, ya nggak nyaranin juga sih buat teman-teman yang beli artikel murah gitu kan. Di awal-awal saya dapat artikel bagus Om, dia pas setelah saya percayain, saya bayar nih pesan artikel langsung 20 artikel 30 artikel gitu kan. Saya sempat nanya sama antum kan waktu itu kan, Om ini traffic kok turun gitu kan, ini apa ya, coba cerita masalah ini. Ya ternyata salah satunya di artikel duplikat. Zamannya saya belum buka ya tuh ya jasa artikel tuh. Belum. Oh belum. Terus lanjut. Nah ya itu apa namanya, ketemu duplikat konten. Nah ngerapihin ini yang ada repot sebenarnya. Ya betul. Ngerapihin ini ada repot satu persatu, terus kita ngirim ke inilah, kemudian ngirim ke Google Search Console lagi ya. Nah kalau untuk sekarang ini kan justru saya hampir nggak bisa kepegang semestinya untuk artikelnya. Saya pakai jasa antum sekarang. Alhamdulillah. Oke, berarti kalau misalkan dihitung-hitung ya tadi dengan si websitenya itu sama artikelnya tadi murah itu, apakah nyampe 1 juta no? Nggak sampai. Lebih. Nggak sampai ya. Jadi nggak sampai 1 juta modalnya untuk website dan artikel tadi. Tapi kalau misalkan bisa bikin artikel juga tadi cuma 300.000 berarti ya? Iya. Kita ibaratnya masih bisa bikin sendiri hanya 300.000 dan possible dengan teknik SEO bisa sampai 100 jutaan gitu ya. Mungkin kalau menurut saya ya dalam hal ini saya bisa simpulin yang paling termahal adalah di teknik SEO Om. Tapi bukan harga nilai kita kursus ataupun privat ya Om. Tapi bagaimana perjuangan kita untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut Om. Antum tahu kan perjuangan anak kayak gimana waktu itu? Antum tuh dari 2000 berapa ya? 2015 belajarnya ya? Belum, bukan lah, dari 2014. 2014 ya? 2014 kan. Yang pertama perjuangan, terus gimana konsisten kita dalam fokus dalam mengembangkan teknik SEO itu gitu kan. Nah, dari riset keyword gitu ya mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi nonton live saya dengan Om Devri ya, saya banyak melakukan teknik keyword. Kalau menurut teman-teman nih, keyword artikelnya misalnya sedikit pencapaian, maksudnya bukan keyword yang berbau dengan jualan gitu. Ya, saya sebutin salah satunya di keyword bagian saya ya. Kayak misalnya gambar kitchen set minimalis atau gambar kitchen set modern. Kalau teman-teman berbicara tentang orang-orang mindset kita untuk kata kunci itu gitu kan, pasti ada orang-orang yang mau datang melihat gambar aja gitu kan. Nah, memang benar itu nggak bisa dipungkiri, karena saya juga sering datang ke Google untuk ngecek gambar. Tapi dari situ saya melakukan pengembangan artikel gitu kan. Pengembangan artikel artinya
yang menggiring opini artikel tersebut untuk orang supaya beli gitu kan, supaya mau beli. Saya lebih banyak manfaatin itu gitu kan, celah-celah Soft kecil selling itu yang saya jatuhnya. manfaatin. Kenapa? Jatuhnya soft selling berarti ya. Ya, soft selling om gitu. Di pertama memang mungkin ya di paragraf pertama saya pembuka seperti biasa lah, pembukaan. Nah, pengenalan diri siapa sih kita gitu, di dalam artikel itu kita siapa kita gitu kan. Terus kita mencakupi apa aja bidang pekerjaan kita gitu, atau produk kita gitu kan. Nah, baru di bawahnya artikel yang memang kita tentang lebih sharing ya, lebih sharing. Nah, tapi saya tetap di artikel itu lebih banyak menggiring orang-orang supaya bisa bahasanya beli dong di sini gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang baru belajar banyak menargetkan keyword jualan gitu yang pencariannya tinggi gitu kan. Tapi saya enggak. Saya melakukan waktu itu lebih karena website baru ya, karena website baru gitu kan, di servis AC waktu itu kan tanya orang kenapa sih AC nggak dingin gitu kan. Saya ngejelasin di situ. Saya tanya sama teknisi kenapa sih AC nggak dingin gitu. Saya ngerekam gitu apa yang dibicarain masih tukang AC. Baru saya mulai ngegiring bikin artikel. Waktu itu lumayan pencariannya kalau nggak salah sekitar 5.000 atau 6.000 per bulan. Tapi di situ Lumayan. yang saya sekali posting besoknya langsung naik om. Wow. Kenapa? Itu antumnya sakti berarti. uh, karena orang yang modal kata kunci itu hanya 2 orang om. Hanya 2 website Oh, saja. persaingannya rendah ya. Tapi mungkin Pasarannya kalau tinggi. bisa melirik kata kunci itu gitu. Kalau saya setiap saya dapat riset keyword nih kata kunci saya cek gitu kan berapa persaingannya gitu. Walaupun bukan kata kunci jualan gitu kan. Maksudnya ya udah saya targetin gitu kan, walaupun itu cuma nanya itu. Saya targetin kenapa? Itu akan membangun traffic kita lebih gampang naik sebenarnya menurut saya ya. Jadi walaupun kita website baru gitu, ketika nanti ada apa namanya traffic yang masuk, Google juga akan menganalisa nih website bagus gitu kan. Saya bikin postingan gitu kan, sekali posting besok naik, sekali posting besok naik gitu kan. Saya melihat celah itu om gitu kan. 5.000 persaingannya sedikit, ataupun ada yang 1.000 tetap saya optimasi gitu. Walau hanya cuma 1.000 aja dalam per bulan gitu kan, saya optimasi gitu karena itu buat membantu traffic datang ke website tersebut tuh. Ingat nggak waktu lagi kita buka seminar sama Kang Dewa lagi di Bandung, yang kita Ya, masih megang Cloudy, betul betul. megang Cloudy, apa ya nice-nya ya? Saya posting pagi, siang naik di halaman pertama. Nah itu Sharing ya. bener-bener emang orang nggak ada yang nargetin om, tapi banyak yang di keyboard itu yang nyari. Orang nggak ada yang nargetin keyboard dengan persis dengan seperti itu, saya targetin gitu kan. Nah pagi saya malamnya sih bikin artikel, malam bikin artikel, belum saya sempat save, belum saya sempat finish gitu kan. Saya save draft dulu gitu kan. Setelah sholat subuh saya sambung lagi, kita jam 8 jam 11 saya posting, siangnya naik. Keren-keren. Nah, Gitu. saya bertanya nih, Om. Hmm. Sampul Effendi kita sambilan ya. Websitenya apa Kak? Nah, ini untuk yang sekarang nih Om, yang interior. Websitenya apa nih? Atau saya cari di Google untuk memastikan. Kalau nggak salah, apa? Nggak kelihatan, antum bajunya. Grafikteknik.com. Di harga kitchen set aluminium juga naik kayaknya ya. Jual kitchen set aluminium juga kalau nggak salah saya cek naik tuh. Sama satu lagi Hmm. juga. Mau dibocorin semua websitenya? Jangan ya. Yang Tapi penting jujur ada. om, sekarang ini yang grafik teknik udah hampir sebulan saya nggak pegang. Hmm. Belum saya paling kalau kemarin tuh saya buka tuh paling saya plugin-pluginnya aja sih. Plugin ya paling bikin artikel. Saya kan ada konten channel YouTube juga. Jadi kalau misalnya udah malas nulis nih, atau udah malas nulis gitu ya, mau posting saya link artikel, saya link YouTube saya masukin di website, saya kirim. Nah tadi pagi saya dapat laporan dari YouTube, dari Google Search Console, bahwasannya video saya yang diindeks ada sekitar ini yang belum terindeks, ada 3 yang belum terindeks gitu kan. Karena Google ini sekarang juga lebih banyak apa namanya di pencarian juga diprioritasin juga om, yang keyword-keyword judul-judul yang berkaitan dengan di Google Search om. Hmm. Nah kemarin tuh saya bikin artikel apa ya saya lupa, tapi judulnya saya samain sama dengan judul yang di YouTube gitu kan. YouTube-nya.
Uh, saya posting, saya sisipin link di situ, naik, langsung naik. Keren, keren. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan saya dulu ya. Kita selesaikan ini dulu, nanti baru tanya jawab yang di Instagram. Ini kan kita sempat COVID nih Om ya. Sempat ada sekitar 2 tahun lebih lah ya. Lockdown segala macam. Itu kira-kira gimana tuh dampaknya tuh di usaha Antum? Naik Om, saya Om. Malah naik justru. Iya, orang COVID. Orang COVID tuh di rumah tuh kan lebih banyak meluangkan waktu Om. Yang tadinya dia biasa kerja terus WFO gitu kan, sambil kerja dia ngeliat depan rumahnya, oh kayaknya backfield dia nggak enak dilihat, dia kusam, ganti gitu kan. Nah terus dia sering banyak aktivitas makan masak gitu kan di rumah. Wah ternyata kitchennya udah amburadul gitu kan, nggak enak Karena dia di rumah aja ya, karena dia di rumah aja jadi dilihat. Naik Om, kalau di bisnis saya alhamdulillah naik. Si COVID ini yang nggak ngaruh untuk kelas atas kali ya? Mungkin kan interior kelasnya kelas atas gitu ya? Nggak segmen pengaruh beda sekali berarti. Oke, siap. Oke, kita lanjut Om. Pertanyaan berikutnya nih, cuma ada 8 pertanyaan. Yang keempat ya, strategi penjualan nih untuk meningkatkan penjualan dan omset. Selain tadi kan awalnya pakai SEO gitu ya, di SEO juga udah naik, udah lumayan dapat. Tapi kan nggak mungkin nih kalau cuman SEO-nya aja, pasti ada teknik lainnya nih. Apalagi nih yang digunain nih? Nah, saya di sini lebih nanamin ke para marketing saya, terus orang desainer saya, gitu kan, ke tukang yang kerja. Pertama kita melakukan servis Om. Servis artinya gini, kalau bisa bicara bahasa servis ya. Sama halnya dengan servis kan kalau dalam bahasa Indonesia kan layanan ya. Nah, layanan ini mencakupi orang dibanyakan di jasa, seperti kayak bisnis saya ini. Nah, orang tuh maunya dilayani Om. Sama kayak halnya kayak kita nih, kita mau beli produk di Shopee ataupun di Tokopedia gitu kan. Kemudian kita belum memahami produk tersebut secara detail. Dan memang kita awam, tapi kita mau beli produk itu gitu. Nah, tentunya kita di situ banyak tanya dong, chatting via ini ke ini. Nah, yang pertama face respon dari situ juga mempengaruhi Om, gimana kecepatan kita dalam merespon orang-orang. Nah, di situ saya mempertahankan servis ke saya mengedukasi teman-teman di yang kerja di saya ini untuk mempertahankan servis kita gitu kan. Nah, hal-hal yang konsumen yang nggak ngerti kita harus berikan informasi yang tepat, karena kalau nggak kita berikan informasi yang tepat itu akan mempengaruhi produk yang akan kita buat nantinya. Itu servis pertama. Seperti dalam teknik bukan teknik apa ya sebutannya, kalau misalnya kita ini lagi sedang chatting, biasanya kan orang kita ini pakai WA kan ya, yang telepon gitu kan. Kalau kita menanamkan mindset, orang cuma nanya-nanya doang nih, begini gitu kan. Emang benar, orang nanya-nanya, orang juga mungkin awalnya juga nanya-nanya gitu kan. Betul. Ya cuma kita nggak pernah tahu gitu, orang ini nanya-nanya emang cuma hanya sekedar nanya aja, atau emang orang mau beli gitu kan. Iya, kita harus butuh penggalian lebih dalam lagi ke situnya. Nah, dari situ saya mengajarkan teknik lebih ngebangun trust antara si marketing saya dengan si konsumen. Ya, kayak seperti emoji gitu juga ngebantu sebenarnya kan. Emoji terus kita lebih, kalau misalnya kayak konsumen nih nanya-nanya hari ini terus sudah selesai, oke terima kasih atas waktunya kan, ya udah Mas, terima kasih. Besok di hari besoknya gitu kan, atau di 2 hari kemudian terus saya untuk ngarahin follow up lagi, karena ini traffic udah datang gitu kan, maksud saya ini harus diolah traffic ini gitu kan. Nah, marketing itu biasanya follow up gitu. Ibu nggak langsung nanya produk di situ, kita nggak langsung nanya kapan mau beli gitu kan, enggak, apa kabar gitu, gimana sehat nggak Bu gitu kan. Ya kalau sebelum jawaban ya kita tetap ya ngedoain dia lah, semoga harapannya dia baik, kita juga baik, berpikir positif. Saya nggak lebih ngajarin ke marketing saya seperti itu gitu, doain gitu kan konsumen. Ya Ibu semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya gitu kan. Ada juga konsumen, aduh Mas dana saya belum cukup Mas, ya udah Bu, semoga Ibu dilimpahkan rezekinya sama Allah gitu kan, bisa beli nih kitchen yang kayak begini Bu gitu kan. Iya Mas, iya Mas, nanti tunggu gitu kan. Tapi itu kita nggak nanya ya dia jadi apa enggak? Apa kita tanya? Hanya tanya kabar aja gitu? Enggak. Tapi tiba-tiba si klien itu bilang seperti itu. Iya, kan gini Om. Mungkin gini, kita nih kalau kita diperhatikan sama orang gitu kan, yang mungkin belum tentu
keluarga terdekat ataupun orang-orang terdekat kita yang memperhatikan kita. Kalau misalnya, si sales ini kok merhatiin gua gitu kan, sampai didoain gimana kabarnya, apa kabar, sehat, udah makan kan. Nah kan ketika saya tuh ngebangun itunya gitu kan, supaya orang tuh merasa diperhatiin sama kita gitu kan. Nah ketika itu terjalin, kedepannya lebih enak gitu kan. Dan alhamdulillah dengan melakukan teknik seperti ini sih, saya juga ada tujuan lain juga sih, maksudnya ketika memang terjadi pembelian nantinya gitu kan, ini memutus untuk supaya orang enggan komplain keras gitu kan. Ketika dia mau komplain keras, mereka harus ada enggannya sama kita gitu kan, karena ini orang udah baik gitu kan. Nah ini sebuah teknik gitu. Nah selain itu juga yang namanya ngedoain orang kan juga itu ya adalah salah satu hal yang baik sebenarnya kan. Nah itu yang saya lakuin Om di dalam service. Terus yang kedua, saya build and quality. Saya mempertahankan kualitas produk. Mempertahankan kualitas produk. Jadi saya udah punya pakem nih seperti ini gitu kan. Produk saya seperti ini gitu kan. Jadi apa yang sudah dijelasin sama marketing, terus kemudian dengan hasil produk tuh kita lebih ngebangun kualitas Om. Kalau di kitchen set seperti saya di interior gitu, banyak orang yang ngasih harga murah gitu kan. Banyak Om. Bahkan nggak sedikit sih orang, mas mahal banget sih segini gitu kan ya. Yang pertama yaitu saya mempertahankan kualitas, saya ngejelasin produk knowledge gitu kan, untuk tingkat kekuatan bahan material yang saya pakai gitu kan. Jadi kita memang benar-benar menyampaikan produk tuh secara detail ke customer, dan plus minus termasuk bagian dari service juga sih. Waktu lagi saat di chatting itu saya mengajarkan marketing, pemahaman produk tuh harus dikuatin gitu, harus dikuatin. Jadi ketika kita mau beli barang gitu, mau beli barang, customer tanya-tanya, terus produknya kita dapat informasi produk dengan detail dan bagus gitu. Ini akan menjadi satu puasa tersendiri sebenarnya bagi customer gitu kan. Oh iya, yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti gitu kan. Nah banyak sih hal-hal konsumen yang seperti itu Om. Dan bahkan memang ada konsumen yang awam gitu. Tapi kalau kita berbicara tadi, balik lagi ke yang tadi ya, kayak tentang service ya, ketika orang tanya-tanya gitu, dia orang banyak nanyanya nih, beli enggak gitu kan. Nah kalau kita punya mindset kayak gitu kan, kita udah salah sebenarnya. Nah orang yang banyak bertanya itu belum tentu dia tuh bawel ya kan, belum tentu tuh dia tuh banyak bicara, tapi karena memang enggak pengertiannya dia itu, dia banyak tanya gitu kan. Tapi kalau kita udah di awal gitu, memang banyak banget tanya sih begini gitu ya, salah gitu kan, karena kan juga itu mengasih ke produk itu kan. Nah seperti itu. Dan itu kan harganya agak lumayan mahal ya, jadi wajar aja kan kalau misalkan tanya seperti itu. Nah ini yang menarik dong, kemarin kan Antum sempat cerita ya di luar lah, kita sempat ngobrol-ngobrol yang sampai orang tuh 5 rumah kitchen setnya ya, 1 orang nih beli ke Antum semua gitu kan. Coba boleh diceritain dong, gimana tuh bisa sampai orang itu nggak kemana-mana gitu, padahal tadi harga sudah jelas lebih mahal. Gini, kalau kita berbicara tentang teknik digital Om, benar saya bisa mendapatkan teknik digital dengan kemampuan yang sekarang yang saya miliki. Cuman bahasanya gini, kenapa sih kita udah nggak, maksudnya gini, kita udah punya nih kolom yang kita punya nih, tinggal kita kembangin gitu kan, tinggal kita kembangin untuk mendapatkan si konsumen lagi gitu, dari si A gitu kan. Kalau kita berbicara tentang dari digital, kita akan selalu terus mencari gitu kan. Ya mungkin nanti itu ada budget promosi gitu kan, terus budget artikel gitu kan. Nah pengorbanan ini yang sudah kita keluarin, konsumen traffic datang ke kita. Nah ini tinggal kita kembangin. Konsumen yang sudah jadi, biasanya itu saya melakukan after sales Om. After sales ini gini, orang yang sudah pernah beli, kita berikan layanan tambahan buat dia gitu kan ya. Ya kayak misalnya sih, insya Allah sih ke depan saya mau melakukan ini, mau melakukan secara rutin ya 3 bulan sekali kunjungan ke rumah konsumen gitu kan. Karena ini mempertahankan trust konsumen dengan kita gitu kan. Jadi artinya ketika konsumen ingat interior, ingat teknik gitu kan. Nah ini mudah-mudahan sih terrealisasi. Nah after sales yang saya lakukan saat ini gitu kan, ketika kita lagi melakukan survei ataupun lagi pengukuran aktual tukang gitu, saya suka saranin mampir ke si A, ke si B, ke si C gitu kan.
Ya kita hanya sekedar untuk servis om, servis tuh ya bersih-bersih gitu kan, bagian-bagian yang kotor. Adapun kayak misalnya ada yang rusak seperti engsel gitu kan, atau hidrolik gitu, ketika kita punya cadangan langsung bawa di lokasi, kita langsung ganti. Tapi kalau kita nggak punya cadangan, kita jadwalin di hari selanjutnya, di minggu misal, di hari yang kita Balik tentuin lagi nantinya. berarti tuh. Ya, jadi after stress ini sangat mempengaruhi om. After stress orang sangat mempengaruhi. Yang pertama, orang yang baik lagi tadi saya bilang, orang sangat diperhati, orang kalau diperhatiin itu pasti akan berbeda feedbacknya ke kita gitu kan. Nah ketika produk yang sudah kita buat kayak ini terus kita perhatiin lagi gitu kan, tentang kerapihannya, tentang kebersihannya, Bu ini begini gitu kan, ya orang itu akan merasa senang. Dan alhamdulillah customer kita namanya Ibu Susan, dalam satu komplek itu dia keluarganya kumpul dalam satu komplek tersebut di Taman Galaksi Bekasi, sama di sama di Kemang Pratama. Nah awal dari satu konsumen, kemudian dia referensi ke adiknya gitu kan, dia referensi ke adik ini sih bagus nih produknya gitu, terus untuk servis dia, jadi itu yang jualan bukan saya sebenarnya. Iya. Yang jualan bukan saya, dari mulut ke mulut yang jualan. Nah jadi itu kuncinya, ketika misalnya satu konsumen udah merasa puas dengan kita, mulai dari servis produk, terus kemudian after sesi kita jalanin gitu, ketika orang ini pokoknya gua sama dia gini, jadi bukan kita yang nyari konsumen, nantinya dia yang nyari konsumen. Dan itu saya melakukan itu waktu lagi saya zaman di Yamaha, saya sudah pernah melakukan itu juga sih. Nah kalau di zaman Yamaha kadang saya punya prinsip, ketika konsumen beli ini sudah selesai, saya coba ngegali survei ke orang yang sudah pernah beli ke saya, Bu gimana dengan layanan saya? Oh bagus mas, gini. Nah jadi ketika mereka mendapatkan mulai dari layanan saya bagus, ya sewa saya bagus, produknya bagus, pengirimannya bagus, pembayarannya bagus. Nah, dari 4 poin ini saya kumpulin, oh konsumen merasa puas dengan saya. Biasanya, dulu tuh konsumen-konsumen yang seperti ini, saya jadiin mediator om. Saya jadiin mediator. Bu, Broker tolong lah kita ya. kabarin ke teman, saudara, sahabat, kerabat, kalau beli motor dengan saya, gitu kan. Karena konsumen udah merasa puas, ini saya jadi berani ngomong gitu kan. Nah, sampai kapan kemarin kalau nggak salah sih masih ada yang nanya motor Yamaha sampai sama saya, nggak mau beli sama orang lain kalau sama saya. Padahal udah tahun berapa itu ya? 2017 kan kita desain saya tuh. Nah Pak siapa ya kemarin, dia itu pilot om, biasa beli tiap tahun cash sama saya, dia pilot gitu kan. Nah, kemarin chatting sama saya, mas saya mau beli motor Yamaha yang bagus apa ya sekarang ya gitu kan, di motor ini pak gitu kan. Cuman saya sih kurang detail untuk spesifikasinya, cuman banyak masukan dari teman-teman sales ke saya, yang ini bagus, yang ini gitu kan. Ya udah mas tolong dong referensi ke teman yang masih bagus di sana gitu kan. Jadi sebelum dia beli motor dia tanya saya dulu dan minta referensi dari saya, siapa sih sales yang bisa, yang diamanahin gitu kan. Nah kalau misalnya saya masih bikin money oriented om, saya olah om. Jadi kan tahu lagi enggak. Kita kan udah beda sekarang. Balik ke tadi om ya. Balik ke tadi, itu berarti di awal tuh yang kitchen set tadi ya, yang antum datang terus ngelihat, ngecek, bersihin, kemudian ada yang harus dibetulin. Apakah sudah dijanjikan di awalnya itu atau enggak? Enggak, kejutan om. Kejutan ya? Kan jadi gini. Itu benar-benar free ya? Free ya, 100%? Free. Dengan kemampuan kita yang saat ini, gitu kan, yang saya belum bisa menjanjikan gitu kan, karena keterbatasan SDM. Terus untuk cost operasional juga kan gede. Nah, itu kita randomnya itu kita ketika memang dalam perjalanan kunjungan survei gitu kan, ataupun si tukang nih mau mengukur aktual untuk pembuatan gitu kan, itu baru saya tanya sama konsumen. Marketing saya suruh cek gitu kan, yang arah sana siapa konsumen yang pernah dipasang gitu kan. Oh si Bu sini gitu kan, ya udah mampir. Nah saya melakukan ini juga untuk mempertahankan orang tuh supaya ingat sama kita gitu kan, mempertahankan itu om. Nih alhamdulillah kayak Bu Susan ini, dia selalu ingat sama kita. Pas kalau misalnya, oh saudara saya mau bikin emas nih, nanti saya kabarin gitu kan, pasti langsung ya. Nah itu meminimalisir cost kita, pengeluaran bagi promosi gitu kan, hal yang lain. Karena
lebih tajam dari mulut ke mulut karena ada testimoni yang langsung orang tersebut yang Ya mereka lebih percaya dengan orang yang mereka kenal gitu kan. Daripada iya. bahasa marketing yang ibaratnya ya iya lo jualan gitu kan. Wajar aja lo bilang Hmm. bagus. Tapi ketika orang yang dia kenal bilang sini bagus, udah yakin pasti langsung. Dan dia kan udah Iya, punya produk yang kita bikin om, gitu kan. Dia iya lebih benar. gampang dari caranya ini hasilnya ada di rumah saya kalau kamu lihat gitu kan. Oh iya. Sekalian kayak macam buka apa workshop gitu ya. Oh Bisa display. ngeliat langsung nih. Iya display. Hmm. Kayak nge-display. Keren, keren, keren. Oke, Om, lanjut pertanyaan berikutnya nih Om. Pastikan ya seperjalanan usaha ini ya terutama yang kitchen set yang sekarang lagi dijalanin ada hal-hal berat dong ya yang dialami dalam bisnis. Gak mungkin kan, wah enak-enak aja walaupun kemarin saat COVID lolos ya nggak ada masalah. Tapi saya yakin pasti selain itu ada nih masalah terberat apa sih yang pernah dijalani dalam bisnis kemudian gimana cara survive-nya? Dari segi keuangan apa dari segi produknya om? Dari segi bisnisnya aja Om, kira-kira pernah punya masalah yang berat apa gitu kan dari bisnis ini? Ya baik dari segi Ya keuangan atau dari segi apapun nih. saya pernah yang seperti yang ketahui om, eh, yang tadi di awal saya bilang saya bisnis tanpa modal gitu kan. Nah, Hmm. ketika batuk sekali gitu kan, ini akan ngembet ke yang lain gitu kan. Nah, permasalahannya itu di situ. Saya waktu itu masih partner sama teman waktu di awal-awal buka gitu kan. Di awal buka partner sama teman dan ketika kita udah minus, teman saya tuh meninggalin saya. Nah, teman ini ninggalin saya ya alhamdulillah eh istri keluarga survive gitu ngebantu support ke saya untuk tetap bertahan sampai di ada kasus waktu itu saya tuh traffic banyak yang masuk di saat waktu itu 2019 kalau nggak salah saya traffic banyak yang masuk cuman saya diemin gitu karena emang udah nggak fokus ngurus konsumen gitu pola konsumen yang datang saya khusus ngurus pendingan-pendingan ini konsumen yang belum kita pasang karena duitnya udah masuk tapi produknya belum jadi kan hal ini yang ganggu sebenarnya gitu kan saya fokus nyari kemana-mana gitu tapi nggak dapet ya akhirnya saya ikhtiar lagi ikhtiarnya ya udah saya pola konsumen supaya dapat uang masuk dan ini saya mau menjalankan ini terus om ketika saya udah keuangan sedang tersendat ya udah pola konsumen yang banyak sebanyak banyaknya biar ada uang masuk biar ada perputaran uang masuk di situ kan. Nah waktu itu masalahnya saya ketika udah ditinggalin sama teman saya ngurus tukang sendiri gitu kan dan ini ada apa namanya ada ibunya juga mungkin ya karena tuh saya di Yamaha ya berkaitan dengan agama dan akidah kita ada uang riba yang masih mungkin tertahan yang saya berpikir positif seperti itu ada uang riba yang masih harta riba yang masih tersisa mungkin Ya. di dalam kehidupan saya yang harus dibersihin gitu kan. Nah waktu itu saya untuk membiayai bayar tukang saya harus jual cincin istri jual kalung dan berbagai macam lah saya sempat jualin. Nah, karena kan saya udah nggak berpikir positif nih, udah nggak jernih saya berpikir gitu kan. Jadi konsumen yang masuk saya diemin. Nah, semestinya nggak seperti itu. Saya tetap harus pola konsumen semestinya biar ada uang masuk. Ketika saya berpikir konsumen uang masuk, biar ada perputaran. Karena udah nggak berpikir jernih, ya, akhirnya saya udah hopeless lah gitu kan. Ya akhirnya mungkin ini zaman udah qadarullah ya, di jalannya Allah. Saya harus membuang harta riba, saya keluarin semua gitu kan. Ada satu momen om yang ketika itu membuat saya nangis dan memang udah putus asa lah udah putus asa jadi waktu itu kita ada pemasangan di Bureza om di Bureza di Hamin satu sebelum saya pemasangan saya udah memprediksi ke depan harus punya budget sekian gitu kan yang pertama saya harus bayar tukang saya bayar tukang terus operasional untuk rumah Bureza dan material yang saya harus siapin untuk di Bureza. Nah, saya harus jual kalung istri saya nih sebesar 2.500.000 waktu itu. Saya jual kalung istri saya, terus saya bayar tukang 1 juta, saya 1.500.000. 1 jutanya saya buat modal, beli belanja material. Yang 500 ya untuk kos operasional saya siapin. Udah semua dibagi-bagi. Tiba di hari waktu itu saya berangkat gitu kan, saya sewa pickup, saya sendiri yang bawa mobilnya gitu kan supaya meminimalisir cost nggak bayar ini kan saya bawa sendiri mobil pickupnya saya berangkat ke mobil Reza dan di hari itu sisa uang 300 atau 200 gitu kan itu saya perkirain untuk beli bensin sebenarnya om bensin pulang gitu sama makan siang ternyata dua dugaan kerjaan sampai malam om
Di sore hari kita nih mau makan sore, tukang udah teriak di sore jam 4 jam Pak, nanti malam dimakan apa di nasi goreng apa gitu kan. Dari zuhur itu waktu dia mau iqomah masuk, saya udah berdoa Om. Dan sebelum di hari itu saya juga udah melakukan ikhtiar saya, ya mulai dari tahajud, doa di waktu ijabah saya melakukan hal semua gitu kan. Sampai di titik terendah tuh ketika saya sholat maghrib Om, udah bingung nih saya nih, duit nggak ada gitu kan buat makan anak, terus buat anak-anak tukang makan, dan kemudian untuk pulang beli bensin kan. Saya udah bingung, udah akhirnya di waktu maghrib, di waktu iqomah saya sempetin doa gitu kan, saya nangis saya udah ngadu gitu kan, ya udah saya sempat ngomong gitu ya dalam bahasa natural, ya Allah saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terserah Allah dia mau ngapain gitu kan, saya udah berasa gitu kan. Ini selesai Om, setelah sholat maghrib saya pulang, qadarullah alhamdulillahnya Bu Reza gitu kan, Mas Arko kita makan malam pakai nasi goreng Surabaya ya, ini enak nih langganan saya gitu. Masya Allah. Kaget saya Om. Dan itu saya udah langsung, hati saya dia waktu lagi saya mau melangkah balik ke rumah Bu Reza tuh, dari masjid ke rumah Bu Reza tuh dia duduk mungkin kayak di film tuh duduk ini gimana ya, dia mau ngomong apa gitu kan. Saya belum nyiapin, kita bilang nggak ada duit juga ya. Gak mungkin iya, belum kalau kita nggak ada duit. Iya. Saya belum nyiapin kata-kata alasan apa gitu ngomong sama dia gitu kan. Dan mungkin Allah mempersiapkan ini gitu kan, masalah di depan sebelum saya untuk melakukan hal yang lebih besar lagi gitu kan, untuk bisa ngadepin masalah ini gitu kan. Dan itu saya ambil hikmahnya seperti itu. Nah setelah itu saya langsung sumringah ketika Bu Reza ngomong itu. Nah, masuk di jam 9 malam kita mau pulang, bensin motor tukang yang mau pulang ada lagi bensin. Coba itu ya. Jadi pusing gitu kan. Ya akhirnya pas Bu Reza saya mau pulang tuh, saya kayak hansip depan rumah Bu Reza tuh, keliling mana Bu Reza gitu kan. Gak mungkin saya nyelonong tok gitu ke dalam gitu kan, karena kita udah berada di luar semua nih Om gitu kan. Mau ngomong gitu kan, tadi mau minjem dana dulu gitu kan. Ya udahlah, saya ngeliat bensin di mobil, kayaknya sih prediksi saya masih cukup ini untuk bisa pulang gitu kan. Tapi ternyata tukang bensin motor juga habis mau beli. Sama ada yang mau kasbon juga Om. Pusing waktu itu. Akhirnya ya udah, saya bismillah, saya buka handphone. Assalamualaikum Bu, kalau berkenan bisa saya pakai uangnya dulu 5 juta gitu kan. Supaya itu kalau Bu Reza aja tuh yang lagi dikerjain. Ke Bu Reza, nanti tinggal dipotong dari pelunasan aja. Sebentar ya kok, saya transfer. Gak nyampe hitungan 5 menit, kayaknya tuh langsung nyampe 5 juta. Masya Allah. Langsung dibayar. Bang gitu. Itu ya, yang biasanya customer tuh kan di belakang janjinya, biasanya kayak gitu ya? Iya. Itu enggak ya? Biasanya di belakang Om pelunasan Om, tapi ya, alhamdulillah kita dipermudah Om di situ Om. Memang karena ya saya udah ngomong sama Allah gitu. Saya udah putus asa mau ngapain lagi, saya nggak bisa gitu kan. Terserah nih, mau dibawa kemana saya langkah aja, mau nyebur jurang saya ikut nyebur jurang gitu kan. Ya tapi lebih dimudahin lah gitu. Dan jadi kemudian saya ambil, ada lagi ceritanya. Ya, ternyata hikmahnya Om, ibroh yang saya ambil saat ini ketika saya menjalankan tagihan-tagihan, saya udah lebih tenang. Maksudnya kalau dulu kan punya perasaan gak enak, punya perasaan takut, punya was-was untuk ini enak gak sih nagih ke orang ini gitu kan. Dengan ibroh, dengan hal kejadian yang kemarin itu saya udah, oh mereka manusia biasa kok, sampai dengan kita itu tagih dulu aja. Yang saya ikhtiar tagih dulu aja nih gitu kan. Dia mau bayar mau enggak gitu kan, terus maksudnya mau nanti atau mau kapan, ya saya lebih ngutamain tagih dulu gitu kan. Jadi nah sekarang ini saya udah punya step by step sih untuk invoice termin yang saya siapin. Ya ada 4 termin yang saya lakuin gitu kan. Jadi sebelum kejadian uang saya ketahan sama orang gitu kan, ketika barang datang tuh saya sudah harus nagih. Saya sudah nagih 30%, sisanya pelunasan 10% setelah semua selesai finish gitu kan. Kalau 10% ditahan sama dia, anggap aja itu bagian dari keuntungan saya yang emang belum bisa saya ambil gitu kan. Kalau 10% sih udah bagian dari untung sebenarnya sih. Ya berarti kalau saya tarik kesimpulannya ya, ketika kita tadi dari titik terendah,
ya mau nggak mau kita kembali ke Allah gitu ya. Nanti Hmm. Allah sendirilah yang akan kasih jalannya. Keren, keren. Oke, mungkin kita lanjut dulu Om. Ini saya mau tanya juga Om, kenapa sih tertarik ke bisnis interior ini? Kalau di interior saya tertarik gini Om. Kalau kita tentang berbicara produk ya, kalau saya misalnya saya jualan pulpen, mungkin apa yang bisa diperbandingin? Anggap aja topi yang saya pakai ini gitu kan, harganya 100.000 untuk satu unitnya. Dengan keuntungan anggap aja 20.000, modal kita 80.000. Artinya kalau kita untuk mendapatkan gaji UMR 4,5 juta, kita harus petain lagi ya kan, kita harus berapa sih jualan ini dalam satu hari gitu kan. Kalau 20.000 sehari, anggap aja kita harus nyari 150.000 untuk dalam satu hari, untuk biaya hidup satu hari 150.000. Berarti di situ kita harus jual sekitar 7 topi ya. Apa sih? Matematikanya lemah nih. Ya intinya kita harus jual banyak lah ya untuk mencapai tadi UMR itu. Iya, 7. Kita harus minimal kita harus ngejual topi 7 dalam satu hari. Dikali 1 bulan, berarti kita harus ngejual sekitar 250.000 piece dalam 1 bulan. Nah, kalau kita petain lagi 250.000 piece dalam per bulan, nah target pemasarannya kita harus seperti apa sih gitu kan. Nah, anggap aja menggunakan teknik SEO. Nah, berarti dalam satu hari kan nggak mungkin dalam 10 customer 10-10-nya beli. Nah, jadi saya memilih bisnis ini, menurut saya targetnya memang kita middle ke atas, segmen ke atas, karena sekali saya sebulan paling 10 orang, 10 customer ataupun sampai 15 customer dalam 1 bulan tuh. Tapi bisa untuk mencukupi ya alhamdulillah saya bisa mencukupi lebih lah gitu. Jadi saya lebih bicara melihat nilai keuntungannya Om. Kita kerja keras, capek. Dengan saya jualan kitchen, dengan saya jualan topi, untuk teknik pemasaran sama apa enggak dalam digital? Sama kalau di kita. Apalagi SEO ya. Iya, tapi untuk sama capek kan. Yes. Tapi untuk mendapatkan profit, margin yang kita dapat beda nggak dengan kitchen? Tentunya beda Om. Beda, karena nilai lebih besar ini. Iya. Itu ya salah satu saya memilih produk interior ya dalam pengembangan. Dan di interior ini sebenarnya kalau saya bicara tentang serakah dan rakus, banyak pengembangannya Om. Saya datang ke rumah konsumen, ataupun marketing saya datang ke rumah konsumen. Kunjungan pertama kita fokusnya pada kitchen. Ya, fokus pada kitchen. Tapi kita bisa ngeliat peluang lain yang harus kita bisa jual di situ. Apa sih? Gitu kan. Keramik lantai bisa kita kerjain juga sebenarnya. Nah, ketika kita ngeliat konsumen keramiknya agak kusam atau ya kita bisa ngomong, Bu, ini keramik udah agak kusam gitu kan. Gak mau sekalian kita ganti gitu kan. Ini bisa kita jual keramik Om. Anggap aja rumah dalam renovasi, sebentar lagi mau finishing. Tapi kanopi depan rumahnya, kanopi paham kan, kanopi yang depan rumah itu atap depan rumah biasanya. Nah, kalau misalnya itu belum terpasang, kita bisa tawarin. Kita bisa jualan di situ juga. Kita bisa tawarin, nggak harus kita juga yang ngerjain. Kita bisa ngesup lagi dengan vendor lain. Nah, terus kayak gorden, wallpaper, banyak sih yang kita tawarin sebelumnya di situ. Sebenarnya kitchen set itu hanya pintu masuk pertamanya aja Om. Saya pernah ngedapetin, bukan pernah ngedapetin, saya udah beberapa kali saya melakukan ini gitu kan. Ketika masuk ke rumah konsumen, saya fokus pertamanya kitchen. Nah, konsumen nanya, Mas, selain kitchen bisa bikin apa aja? Saya bilang, saya ini fokusnya custom furniture, Pak. Furniture yang dibuat sesuai dengan permintaan konsumen, itu bisa kita buat. Bapak mau buat seperti ini, kita bisa. Bapak mau buat ini seperti itu, kita bisa. Pokoknya bentuknya customize. Oh gitu Mas, oh yaudah gitu kan. Masuklah. 1 bulan kemudian kita pasang kitchen kita. Puas dengan hasil dan service. Tadi saya balik lagi kan. Service, good and quality, mau produk kita kan. Udah mereka ada merasa, oh ini kayaknya sesuai dengan ekspektasi yang kita harapin kitchennya. Mulai dari situ masuk, Mas lemari Mas.
gitu kan. Oh oke Pak, ya sekalian hitungin lemari gitu kan. Mas ini backdrop sekalian, Mas ini sekalian, Mas ini baru lantai satunya Om, ini baru lantai satunya gitu kan. Lantai satu saya kelarin dalam tempo 1 bulan setengah, saya kerjain. Mas lantai duanya sekalian, ya kan. Mas saya lantai duanya ternyata masih kosong sama sekali gitu kan. Wow banyak banget ini. Wah, banyak banget tuh. di bu di Bu Crispin, Bu siapa? Saya lupa. Bu Darwis. Sampai sekarang nih ada nih yang buat lantai ketiganya dikerjain, mau dikerjain buat anak laki-lakinya. Lantai pertama itu khusus untuk bapak sama ibunya. Lantai kedua itu untuk anak yang pertama, perempuan dokter. Yang lantai ketiga untuk anak keduanya. Untuk jadi mereka kan cuma punya 2 anak doang Om. Jadi lantai 2 itu buat anak pertama, lantai ke-1 untuk anak yang kedua. Nah masing-masing itu interiornya ada, itu yang saya ngerjain. Nah sama di Bu Bu Krispedi di Serpong sana saya juga ngerjain. Pak Ahmad di Kalimalang juga sama, kondisinya kayak gitu. Terkadang juga memang ada juga sih konsumen yang pertama nggak perlu kita tawarin sih, cuma tapi konsumen udah punya prinsip gitu kan, dia mau hasil pertamanya nih gitu kan. Kalau hasil pertamanya oke, kita lanjut ke yang lain. Dan sekarang ini lagi berjalan Pak Elton di Pantai Indah Kapuk. Pak Elton dia lagi fokus kitchen karena proyek-proyek lain udah dikasih ke kita ukurannya dan spek apa namanya. Dan ini kan nggak ada konsultan desainnya, udah dikasih ke kita gitu kan. Ini Mas kalau dipelajarin gambar layoutnya, harganya, terus sama yang saya mau ini kayak gini udah. Di kitchen set pertamanya sih yang kitchen set dia harus DP dulu Om di saya. Kalau dia mau sepakat dengan harga saya, DP buat kita buatin desain. Nah masuk untuk proyek-proyek lain kayak misal buat di kamar set gitu kan, terus di ruang tamunya desain ini saya kasih free. Desainnya saya kasih free. Emang dia bagian dari service ini sebenarnya. Jadi saya kasih free, jadi mereka apa? Untuk repeatnya berarti ya? Setelah kitchen set, dia tambah lagi gitu kan? Saya kasih desain free gitu kan. Harapannya gini Om. Dari misalnya anggap aja desain kamar tidur nih ya. Saya mau itu begini menurut konsumennya. Oke, kita buatin nih. Kita buatin. Setelah kita buatin, si konsumen merasa ada yang kurang pas. Mas kayaknya kurang pas deh warnanya, terus untuk penataan ruangan segini-segini. Nah, dari situ kita mulai revisi lagi. Nah, masuk revisi kedua, terus Mas ini bagian warnanya saya udah cocok gitu kan, tapi ada hal lagi yang ini yang saya mau tambahin gitu kan, bisa nggak masih direvisi? Oke, pas saya revisi. Pas setelah direvisi beberapa kali, ini udah ngebangun nih Om. Dari sini udah mulai ngebangun nih. Kita mulai pembahasan dengan material, warna, segala macam gitu kan. Ketika mereka mau melakukan hal ini ke orang lain, dia harus berpikir, Mas Marco yang dia tahu apa yang saya mau gitu kan, makanya dia nggak mau untuk yang lain gitu kan. Mau pindah lah ya. Nah, ini saya main harga Om. Sini saya mau mulai harga, saya up dulu sebentar gitu, saya up gitu kan. Mas kurangin dong segini ya oke saya kurangin gitu kan. Padahal harga udah saya up, saya kurangin. Tapi ketika kalau digaris lurusin gitu, digaris tengahin, harga yang saya jual ke dia sebenarnya harga tanpa diskon Om. Tapi dia mau, kenapa itu? Karena dari desain itu saya ngebangun komunikasi nih. Saya dilayani nih, maunya begini, maunya begini, layanin terus saya nih begitu. Dan dia kan juga udah puas dengan produk pertamanya, kitchen setnya itu. Iya. Gitu. Mantap. Iya kayaknya ada all kitchen set gabung nih, Mas Fajar. Mas Fajar mana katanya mau ke sini? Oke, berarti dari ini udah habis sih pertanyaan yang saya ambil kesimpulannya ya dari usaha yang dibangun Om Marco ini. Yang pertama modal nekat. Ya, kalau tadi Om Marco nyaranin ke orang lain tuh jangan semuanya nekat. Kalau menurut saya sih justru pengusaha yang sukses yang nekat-nekat gitu kan. Ya, terbukti anak-anak santri yang kita dulu rekrut kan di Laskar SEO, yang nekat-nekat justru nih Om yang sekarang yang maju-maju Om. Ya benar. Ya. Yang nekat-nekat, yang biasa-biasa aja, yang takut-takut justru ya nggak maju-maju juga. Ya harus nyiapin mental lah intinya lah gitu. Nah terus dari yang tadi ya, dari segi modal sendiri, yang 300.000 ya dengan SEO itu sangat mungkin berarti ya.
Berarti intinya di sini belajar SEO ya dengan yang kalau di saya sekarang udah lumayan Om, antum dulu kan jauh banget ya. Dan ini Om Marco ini murid pertama lah kalau bisa dibilang murid pertama yang berbayar dan dia yang maksa saya untuk ngajarin dan bayar. Kalau nggak ada Om Marco saya nggak buka kursus beneran. Saya dulu ngajar orang gratis-gratis doang, cuman karena Om Marco-nya maksa ya udah ayo belajar. Dan ternyata investasi segitu ya bisa dapatnya ratusan juta gitu kan ya. Iya jauh lah balik modalnya. Karena kan banyak juga yang mahal banget ya, mahal dibandingkan dengan apa gitu kan. Ya dengan SEO kita bisa modal lebih sedikit gitu kan, namun usahanya juga cukup berkembang. Kemudian tadi dari strategi penjualan ya, berarti di layanan ya, antum lebih menekankannya, terutama dan kualitas produk tentunya pasti itu. Gimana Bang tadi antum ngomong apa? Ya, kalau bicara tentang ilmu ya, menurut saya pribadi SEO adalah salah satu teknik ilmu untuk saat ini ya di dalam digital marketing itu bisa digunakan kemana saja. Buat teman-teman yang harus perhatiin, saya main di YouTube pun menggunakan teknik SEO. Saya main di Instagram juga melakukan teknik SEO. Terus kemudian kalau saya mau main di Tokopedia, di marketplace ya, teman-teman juga bisa ngelakuin ini pakai teknik SEO. Cuman hanya perbedaannya, mungkin kalau Instagram ada hashtagnya. Kalau untuk di marketplace juga mungkin pakai hashtag ya. Mungkin ada master sih tersendiri gitu. Kalau teman-teman mau pelajarin itu silakan. Tapi teknik SEO itu sangat membantu karena yang dibaca dengan engine adalah kata-kata. Jadi bagaimana kita mengembangkan dari artikel itu gitu kan. Ada beberapa sih saya ngeriset Om di YouTube Om. Untuk target keyword. Kalau kita bicara, kalau saya sih gini, kalau saya buka channel YouTube ini saya bukan untuk monetize, tapi ini saya untuk menjalankan bisnis, gitu kan. Saya nggak monetize channel saya nggak monetize. Saya ada 2 channel di YouTube gitu kan, tapi yang mungkin teman-teman bisa lihat nanti ada website channel dari Kosen. Di situ saya followersnya sedikit, tapi kalau teman-teman tanya jualannya banyak jualannya, itu kan. Jadi nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ke subscribernya ya? Iya, saya nggak mempengaruhi itu. Di Instagram pun juga sama saya. Kalau teman-teman followers Instagram saya sedikit ya sedikit. Saya nggak butuh. Maksud saya gini, saya nggak butuh follower aktif gitu kan. Saya butuh orang yang aktif mau beli di saya gitu kan. Nah saya jadi kan juga di Instagram juga saya ngembangin artikel dengan keyword yang harus saya mau targetin gitu kan. Nah, di mana sih untuk keyword yang saya mau sisipin gitu kan, di mana sih? Nah, teman-teman juga kalau bisa teman-teman paham tentang baca density, terus keyword-keyword gitu kan, berapa sih gitu kan. Ya udah, saya pakai itu teknik itu. Ya alhamdulillah Instagram juga jalan Om, itu kan walaupun saya jarang posting di Instagram, tapi ya kayak kemarin sih boleh dan chatting sih foto dikirimin Mas, saya mau desain kayak begini, saya pas lihat, oh ini dari Instagram saya gitu kan. Berarti kan ada orang yang beli ke Instagram, ada yang nyari ke Instagram gitu kan. Kalau bicara tentang followers gitu kan sedikit ya sedikit gitu kan, tapi banyak. Yang kalau orang yang nanya di Instagram banyak. Nah teknik SEO sebenarnya pengembangannya banyak. Kalau teman-teman search di engine ya, di Google search ya, tentang nanya cat aluminium ataupun jasa cat aluminium modern, itu channel-channel YouTube saya banyak yang keluar, dan teman-teman bisa perhatiin di kolom deskripsinya itu saya banyak ngembangin kata-kata. Tapi belakangan terakhir ini saya udah emang overload, saya jarang ngisi gitu kan di situ. Jadi mulai dari tag, terus hashtag dan keyword, judul itu saya melakukan teknik SEO. Kan kalau di deskripsinya si YouTube kalau nggak salah itu sampai 5.000 kata. Nah itu saya kembangin itu. Jadi kalau teman-teman search gitu, wah ada teknik di situ gitu kan. Saya lebih banyak itu. Oke, mungkin udah jam 11 Om. Ada pesan-pesan terakhir nggak nih yang disampaikan? Mungkin kan yang nonton nih ada orang yang baru mau mulai usaha gitu ya, atau yang sekarang mungkin sudah mulai usaha tapi mau terjun ke dunia online, atau yang sudah juga terjun di dunia online tapi masih bingung gitu kan, kok nggak berhasil gitu. Ada pesan-pesan apa nggak kira-kira? Ya kalau pesan saya buat teman-teman yang mau terjun dalam bisnis ya, yang pertama kita harus siapin mental.
Jangan kita melihat untungnya aja, gitu kan. Kita harus siap rugi lah. Jadi ketika siap rugi, artinya mental kita sudah terbangun di situ. Oh iya, bahwasannya bisnis itu bukan hanya untung semata, gitu kan. Yang kedua, fokus dan konsisten. Kalau misalnya kalau saya ya bicara tentang saya dengan ilmu yang saya punya dari SEO, saya bisa loh, saya jualan kemana saja gitu kan ini. Cuman itu kan pecah fokus kemana-mana gitu. Nah, Jadinya kayak saya, Om. Pecah fokus apa aja dah. kemana-mana, nggak ada yang jadi. Iya. Sekarang Jadi udah gini tobat kan Om, gara-gara antum. Sekarang uh, udah tobat. mindset broker. Kalau mindset broker itu kan ngeliat, oh ini gede, oh ini bagus, Iya, ini. betul, Gitu. betul. Tapi kita akan selalu Betul. seperti itu Om. Tapi kalau misalnya kita Betul. fokus dan kita berkembang gitu ya, artinya kayak saya nih, saya udah fokus di interior gitu kan, pengembangannya sih apa sih? Fokus pertama saya kitchen set, pengembangannya apa sih? Ya backdrop TV, custom dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu, kayak tadi saya bisa kanopi, saya bisa targetin itu kok yang lain gitu kan. Tapi saya fokusnya di sini dulu nih. Fokus di sini dulu ada salah satu pintu pertama masuknya. Itu pertama ngebasuknya, ketika itu terjadi kita bisa ngebangun ke yang lain gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau buka bisnis yang lain, saran saya ketika bisnis kita yang saat ini sudah tersistemasi tanpa ada kita sudah bisa berjalan, teman-teman mau melakukan bisnis yang lain boleh silahkan gitu. Tapi kalau masih butuh kehadiran kita, jangan pernah melakukan bisnis yang lain. Karena itu akan jadi antum udah banyak dengarlah cerita dari yang lain, banyak yang hancur. Ketika ngelihat rumput tetangga lebih hijau, mau nyoba lagi. Kita mau ngambil Ya, semuanya ya. Tahu nggak ada yang ya. dapat satu pun. Saya banget untung. Ya, pesan saya buat teman-teman yang mau dalam bisnis, pertama siapin mental. Jangan pernah berharap, jangan jangan pernah berharap kita nyiapin mental hanya untungnya aja. Kalau jadi harus siap rugi, siapin mental. Yang kedua, fokus dan konsisten, itu sih saran dari saya. Siap-siap. Oke Om, udah jam 11 nih, kita mau siap-siap sholat Jumat. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, semoga sukses selalu, sehat selalu. Kapan nih jadinya mau kesini nih? Iya nih, mau Tunggu. waktu mulut. Aduh, Sibuk pasang. sekali, sibuk sekali. Oke, Mas, kita aja Om. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan ya, terima kasih banyak. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa diambil dari live kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di live-live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.